Materi selanjutnya yaitu mengenai prodi akuntansi yang akan disampaikan oleh Ibu Eba Suaiba. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada prodi akuntansi. Seperti yang tadi sudah bergabung, ada Ibu Eba Suaiba sebagai narasumber, ada Ibu Niken Safitri juga telah bergabung bersama kita. Saya akan membacakan CV mengenai Ibu Eba Suaiba. Nama lengkap Eba Suaiba SEMM MAK, alamat Ciaul Gang Juli nomor 5 RT 5 RW 13 Cisarua Cikole Sukabumi. Tempat tanggal lahir Sukabumi 15 April 1975. Status K2, riwayat pendidikan MI Azahidiyah Kebonjati Sukabumi, MTSN Warudoyong Sukabumi, Semea Muhammadiyah 1 Sukabumi, D3 STIE Penguji Sukabumi, S1 STIE PGRI Sukabumi, S2 Manajemen Universitas Surya Dharma Jakarta, S2 Akuntansi Universitas Pancasila Jakarta. Adapun riwayat pekerjaannya, sebagai tenaga administrasi di CV Mulya Cipta Mandiri tahun 1996 sampai 1997, staf sumber belajar pada BPM Muhammadiyah dan LPK Aktiva, staf pembelajar pada BP Cerdas Sukabumi, staf administrasi keuangan pada SMK Muhammadiyah 1 Sukabumi, guru produktif akuntansi tahun 2005 sampai dengan sekarang, dosen STIE penguji tahun 2004 sampai 2008, dosen tetap STIE PGRI tahun 2005 sampai dengan sekarang, owner atau manajer CV Suaiba Sukabumi. Adapun keorganisasiannya, anggota Ikatan Akuntan Indonesia, anggota Ikatan Dosen Akuntansi Sektor Publik, dan anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Oke, untuk Ibu Eba Suaiba, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan sedikit pemaparan mengenai prodi akuntansi di STI. Baik, kepada host, tolong di-share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan mahasiswa baru, mahasiswi ya, yang masih menjadi calon, belum menjadi mahasiswa yang sebenarnya. Pada kesempatan ini saya mewakili prodi akuntansi karena pada saat ini saya alhamdulillah diberikan amanat oleh lembaga untuk memegang jabatan sebagai ketua prodi akuntansi. Berikut ini kita lihat beberapa hal mengenai prodi akuntansi, baik dari segi kurikulum maupun juga dari kegiatan-kegiatan serta profil. Kita lihat program studi akuntansi ini dipegang atau di bawah kendali dari saya sendiri, Eba Suaiba, kemudian sekretaris prodi adalah Ibu Niken Safitri, kemudian bagian staf administrasi Bapak Faisal Nuari Farma. Nah, untuk program studi S1 akuntansi sendiri di STIE PGRI Sukabumi ini memiliki beberapa profil lulusan, yaitu yang pertama kita bisa berkontribusi maupun bekerja atau berkarir sebagai junior akuntan di kantor akuntan pabrik. Artinya kita bisa menjadi, kalau dulu sih sebutnya ajun akuntan ya di kantor akuntan pabrik. Kemudian juga profil lulusan untuk S1 akuntansi ini bisa juga menjadi manajer tingkat pertama di bidang akuntansi, keuangan maupun perpajakan di perusahaan maupun di instansi sektor publik. Nah, serta bisa juga berwirausaha, dan seorang sarjana akuntansi juga harus memiliki teknik akuntansi dan keterampilan di bidang akuntansi, baik itu akuntansi keuangan, auditing maupun perpajakan, serta memiliki jiwa wirausaha dan mampu beradaptasi serta berkompetisi secara nasional dengan menjunjung tinggi profesi akuntansi. Adapun visi dan misi dari prodi akuntansi sendiri adalah menyelenggarakan pendidikan akuntansi dengan menghasilkan sumber daya manusia yang ahli di bidang akuntansi
yang memiliki jiwa entrepreneur, nasionalisme yang mampu bersaing di Jawa Barat pada tahun 2025. Sedangkan misi dari Prodi Akuntansi sendiri yang pertama adalah menyelenggarakan proses pendidikan yang secara profesional di bidang akuntansi, khususnya untuk akuntansi mikro, entitas mikro, kecil, dan menengah. Kenapa kita mengambil entitas mikro, kecil, dan menengah? Karena kita tahu bahwa yang namanya entitas mikro, kecil, dan menengah, atau Anda sering mendengarnya dengan UMKM, ini merupakan tolak akar perekonomian di Indonesia, sehingga kita dari STIE PGRI Sukabumi khususnya dari Prodi Akuntansi ingin mengembangkan mahasiswa dan lulusan yang mampu berkontribusi dalam membangun perekonomian masyarakat, terutama di usaha kecil, menengah, dan mikro. Kemudian yang kedua, misi dari Prodi Akuntansi sendiri adalah melaksanakan kegiatan penelitian bermutu di bidang akuntansi. Artinya apa? Selain kita melakukan pembelajaran, juga kita melakukan penelitian. Sebagaimana kita ketahui bahwa dosen-dosen akuntansi ini harus memiliki penelitian-penelitian di bidang akuntansi. Contohnya misalkan kita melakukan penelitian mengenai pembukuan UKM di Sukabumi. Kebetulan saya sendiri pada tahun ini sedang melakukan penelitian untuk pembukuan UKM di Sukabumi. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memberikan sumbang pemikiran, pemecahan masalah terhadap pengembangan entitas mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Jawa Barat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang skopnya masih kecil, dalam artian usahanya masih mikro, ya. Mereka pada tahap ini tidak mampu mengembangkan usahanya. Karena apa? Karena keterbatasan daripada kompetensi yang dimilikinya. Contohnya, mereka bisa melakukan usaha, tapi mereka tidak melakukan pembukuan. Sehingga kita dari Prodi Akuntansi merasa terpanggil untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya kemarin UMKM Jawa Barat melakukan literasi keuangan dengan narasumbernya dari dosen STIE PGRI Sukabumi. Ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh Prodi Akuntansi di STIE PGRI ini. Kemudian yang keempat misinya adalah membangun kemitraan dengan lembaga yang terkait, baik dalam maupun luar negeri, dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Nah, ini bisa tercermin dari adanya MOU yang kita sudah lakukan dengan beberapa lembaga, baik itu lembaga dari dalam negeri sendiri, yaitu dari beberapa perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kita, baik di bawah naungan PGRI maupun di bawah naungan Dikti sendiri. Contohnya kita sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di bawah naungan PGRI, misalkan dengan UPGRIS, kemudian juga dengan STIE PGRI Dewantara dari Surabaya, kemudian juga dengan UI, kemudian juga dari Malaysia juga kita sudah bekerja sama. Nah, itu beberapa hal yang ingin kita bangun dengan misi kita. Yang kemudian yang kelima adalah melaksanakan pembaharuan kurikulum. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Contoh, hari ini tanggal 29 ini kita akan melaksanakan dan mengikuti seminar serta pelatihan akuntansi untuk PSAK 73. Di mana PSAK 73 ini merupakan PSAK yang terbaru yang diberlakukan untuk akuntansi sendiri. Nah, ini menggantikan PSAK yang lain. Beberapa waktu yang lalu pun kita melakukan seminar dengan peralihan antara PSAK menjadi PSAK 45 mengenai yayasan menjadi PSAK 35.
Itu suatu hal perubahan dalam akuntansi yang harus kita ikuti. Karena apa? Karena kita juga harus mengantisipasi dan menyesuaikan dengan pengguna. Yang keenam, berikutnya, yang keenam adalah menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang handal dalam bidang akuntansi. Hal ini dilaksanakan dengan cara membangun MOU, contohnya misalkan kita memberikan kesempatan untuk magang kepada mahasiswa yang ingin magang, ya, yang ingin magang di perusahaan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Biasanya ketika waktu libur, mahasiswa melakukan magang dan itu harus di bawah koordinasi daripada prodi. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dosen maupun karyawan untuk pelayanan prima. Nah, ini pun sama bahwa dulu di prodi akuntansi adminnya adalah pendidikannya SMA. Tetapi karena kita berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, kualitasnya, maka si admin ini kita sekolahkan sehingga sekarang sudah menjadi sarjana. Nah, oleh sebab itu admin di STI aja sarjana, masa kita sebagai masyarakat tidak menjadi seorang sarjana. Dan di STI sendiri banyak sekali karyawan-karyawan STI yang asalnya pendidikannya masih SMA, sekarang mereka mengenyam pendidikan sampai level sarjana. Itu merupakan salah satu upaya dari prodi dan juga STIE sendiri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kenapa hal ini dilakukan? Karena tadi bahwa kita ingin meningkatkan pelayanan prima kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Dan di STI sendiri, terutama di prodi akuntansi, tidak ada dosen akuntansi yang masih S1, seluruhnya sudah S2. Upaya-upaya ini kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas. Itu beberapa hal yang kita upayakan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, misi dari prodi akuntansi sendiri adalah melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, hal ini dilakukan oleh lembaga dan prodi dengan beberapa kegiatan. Contohnya, misalkan membangun beberapa sarana. Kalau dulu kita tidak punya kantin, sekarang sudah dilengkapi dengan kantin. Kemudian juga misalkan sarana prasarana yang lainnya. Lab komputer kita ingin dilengkapi dengan beberapa aplikasi yang emang berhubungan dengan akuntansi. Contohnya aplikasi-aplikasi yang sudah kita miliki, ada Mayom, kemudian juga ada Jahir. Dan rencana ke depan kita ingin menambahkan dengan aplikasi Akuret. Itu beberapa hal yang ingin kita lakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan visi dan misi daripada prodi. Selanjutnya. Nah, adapun tujuan dari apa yang dipaparkan tadi, yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan manajerial dalam meningkatkan usaha. Kemudian, menghasilkan hasil penelitian di bidang akuntansi yang dapat dipergunakan oleh pengguna. Yang ketiga, tentunya ingin menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran, serta pemecahan masalah terhadap pengembangan entitas mikro, kecil, menengah di Jawa Barat. Kemudian yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki karakter entrepreneurship serta memiliki jiwa sosial dan berjiwa nasionalis. Nah, hal ini kita menginginkan bahwa lulusan dari STI PGRI selain memiliki kompetensi akuntansi, mereka juga harus memiliki
karakter, dan jiwa entrepreneur. Dalam artian, kita tidak hanya ingin mencetak tenaga kerja, tetapi ingin mencetak manusia-manusia yang bisa membuka peluang kerja bagi orang lain. Nah, itu semua akan tergambar dalam kurikulum yang akan kita bahas nanti ke depannya. Berikutnya, terjalinnya kemitraan antara pihak yang terkait. Kemudian, selain itu juga di dalam proses pembelajaran kita, tujuan-tujuan ini masih ada yang lainnya. Tolong di next. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tentunya kita harus menyediakan kurikulum untuk mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Artinya, di STIE PGRI sendiri selalu melakukan update kurikulum. Kenapa harus melakukan update kurikulum? Karena hal ini untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna. Contohnya, tahun dulu kita di STIE PGRI tidak ada mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, karena perkembangan pengetahuan dan perkembangan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan entitas, maka saat ini di STIE PGRI khususnya Prodi Akuntansi membuka dan menambahkan kurikulumnya, yaitu dengan adanya kurikulum baru yang namanya adalah akuntansi sektor publik. Itu Anda akan dapatkan nanti di semester 6 ya. Kemudian tersedianya sumber daya manusia yang profesional, baik dosen maupun karyawan untuk memberikan pelayanan prima. Nah, dosen-dosen di STIE sendiri, alhamdulillah saat ini sudah bertambah. Kalau dulu dosen akuntansi hanya sebanyak 7 orang, sekarang sudah 14 orang. Dan alhamdulillah semuanya sudah S2. Dan pada beberapa tahun yang lalu kita memberikan pendidikan kepada dosen-dosen muda kita untuk mengenyam pendidikan S2 akuntansi. Karena harus sejalan antara atau linier ya istilahnya linier. Kalau misalkan dosen akuntansi ya harus ngajarnya yang dosen yang mengajar di akuntansi ya harus basicnya dari akuntansi juga, sehingga pada tahun 2014 saya dikuliahkan 2012 saya dikuliahkan untuk mendapatkan pendidikan S2 akuntansi. Dan pada tahun berikutnya 2015 kita menyekolahkan 3 orang dosen untuk mendapat pendidikan S2 akuntansi. Hal ini sebagai upaya kita meningkatkan profesionalisme juga untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran atau perkuliahan di STIE. Nah, ini semua bisa kita dapatkan karena kita harus memiliki capaian pembelajaran. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 mengenai KKNI, bahwa setiap lulusan harus memiliki kompetensi dan capaian pembelajaran. Apa aja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana dan calon sarjana akuntansi? Yang pertama, harus mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi maupun seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang berkembang. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum
secara umum dan mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Jadi, seorang sarjana harus memiliki dan menguasai konsep serta bisa mengaplikasikan keilmuannya sesuai dengan keahlian. Yang keempat, Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Nah, ini akan tercermin nanti pada mata kuliah yang Anda akan dapatkan di dalam perkuliahan semasa perkuliahan. Kemudian, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Nah, pada prodi akuntansi sendiri, bukan berarti bahwa prodi akuntansi hanya pelajaran atau materi mengenai akuntansi secara keseluruhan. Tetapi juga di sini bahwa prodi akuntansi akan menjabarkannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh kementerian ini, bahwa kita ini sarjana merupakan berada pada level 6, yaitu tahapan analisis. Nah, sehingga mahasiswa ini harus dibekali, satu, harus bisa mengaplikasikannya, jadi ilmunya bukan hanya sebagai teori saja, tetapi harus bisa mengaplikasikannya. Kemudian juga yang kedua, harus mampu mengambil keputusan. Nah, berarti kita harus bisa menganalisis. Nah, analisis ini biasanya bisa kita lakukan apabila ada informasi dan data. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi adalah menghasilkan informasi. Nah, informasi yang dihasilkan ini harus mampu memberikan dasar dalam pengambilan keputusan. Contohnya Anda sekarang, mengapa Anda mengambil keputusan untuk kuliah di STIE? Tentunya Anda punya dasar, punya informasi, punya data. Dan setelah data Anda kumpulkan, maka Anda akan mengambil alternatif yang lebih sedikit resikonya. Kemudian, yang terakhir kan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini artinya bahwa mahasiswa ini harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri, maupun atas hasil kerja dari organisasi atau tempat Anda bekerja. Di sini bukan berarti Anda ini harus bekerja gitu ya. Karena tanggung jawab itu bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Nah, berarti di sini kita STIE, terutama prodi akuntansi, ini ingin mengembangkan sikap tanggung jawab daripada mahasiswanya. Next. Nah, di dalam untuk mencapai tujuan tersebut, tentu harus didukung oleh beberapa hal. Di dalam peraturan menteri tersebut ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh calon sarjana akuntansi. Yang pertama ada kompetensi utama, kemudian ada kompetensi pendukung, dan ada kompetensi utama, ada kompetensi pendukung ya. Kemudian juga ada kompetensi lainnya. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki. Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh calon sarjana akuntansi adalah menguasai konsep akuntansi keuangan secara menyeluruh, baik meliputi kerangka dasar penyajian laporan keuangan, kebijakan dan prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari elemen-elemen laporan keuangan, baik secara manual maupun secara komputerisasi, ya, baik untuk perusahaan perorangan, korporasi, cabang lembaga pemerintah maupun perusahaan nirlaba. Yang kedua, mampu menguasai konsep perhitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa. Nah, jadi akuntansi ini
tidak hanya di prodi akuntansi ini tidak hanya menyusun laporan keuangan saja, tetapi kita juga harus mampu menghitung dan mengendalikan biaya. Kemudian juga harus bisa merencanakan, menganggarkan, dan memanage berbasis aktivitas. Sudah salah ya. Kemudian pengukuran dan pengendalian kinerja, serta pengambilan keputusan manajerial berdasarkan informasi biaya. Nah, di sini ada kemampuan manajerial dalam mengambil keputusan. Nah, berarti di prodi akuntansi sendiri, kita tidak hanya belajar akuntansi, termasuk di dalamnya adalah manajemen. Lanjut. Nah, yang ketiga, mampu menguasai konsep perencanaan, prosedur, pelaporan, dan standar audit. Nah, di sini ada konsep perencanaan, berarti yang namanya audit itu harus direncanakan. Audit juga ada bermacam-macam audit, ada audit ketaatan, ada audit keuangan, itu beberapa audit, maka dari itu kita harus mampu menguasai konsepnya. Kemudian yang keempat, tapi awas, di dalam pelaksanaan audit itu kita harus ingat bahwa kita punya etika profesi audit, ya. Jadi di dalam mata kuliah nanti ada beberapa hal mengenai etika profesi auditor. Yang keempat, mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan. Nah, akuntansi bukan hanya bekerja sebagai administrasi tenaga akuntansi aja atau keuangan, tetapi di dalamnya juga perpajakan. Maka dari itu di prodi akuntansi juga ada beberapa mata kuliah untuk perpajakan. Kemudian hukum bisnis dan penerapannya serta memahami hak. Nah, di sini ada hukum juga. Kenapa? Karena akuntansi ini akan berhubungan dengan hukum. Ya, karena segala sesuatu biasanya ujung-ujungnya duit ya. Kalau duit biasanya kan lebih lebih urgent gitu, kemudian juga lebih menantang dan lebih membahayakan, sehingga kita juga harus memahami mengenai hak, kewajiban, sanksi di bidang akuntansi maupun di bidang keuangan serta perpajakan. Dan mampu menyusun SPT secara manual maupun komputerisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan SPT sekarang itu sudah menggunakan yang namanya e-faktur. Yang kelima, mampu menguasai teori dan konsep sistem. Nah, di dalam akuntansi pun kita belajar mengenai sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen. Nah, ini beberapa hal yang harus Nah, ini semua digunakan untuk kebutuhan manajemen. Oke, next. Selain itu juga harus mampu menguasai konsep audit manajemen, menganalisa, memeriksa proses bisnis dari sudut pandang operasional, sampai membuat pelaporan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan hasil pemeriksaan. Kemudian, mampu menguasai konsep dan melakukan perhitungan keuangan yang meliputi nilai waktu uang, penganggaran modal, struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan kebutuhan modal, analisis arus kas, serta pengambilan keputusan di bidang keuangan. Nah, di akuntansi juga kita akan mempelajari yang namanya manajemen keuangan, bagaimana kita memanage keuangan, baik dengan cara menghitung NPV, net present value, kemudian juga menganggarkan perusahaan, maka kita akan belajar mengenai penganggaran perusahaan, kemudian juga manajemen, analisa laporan keuangan, dan lain-lain. Kemudian, mampu menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, manajemen strategik, serta pengendalian internal. Nah, ini akan tercermin pada mata kuliah yang Anda akan dapatkan nanti selama di STI PGRI. Next.
Nah, untuk mencapai kompetensi utama tadi, tentunya membutuhkan kompetensi penunjang. Apa saja yang harus dikuasai? Di antaranya adalah menguasai bahasa. Nah, bahasa Inggris, baik secara lisan maupun pasif, aktif maupun pasif ya. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan informasi, serta mampu memanfaatkannya secara tepat guna. Nah, apalagi saat sekarang teknologi semakin cepat perkembangannya, ya, otomatis Anda harus mampu menggunakannya secara baik dan memanfaatkannya, supaya nanti tidak jadi masalah. Kalau misalkan kita bisa menggunakannya dengan baik, segala sesuatu pun akan bisa bermanfaat. Yang ketiga, mampu memahami aspek hukum dalam bisnis. Nah, ini pun sama karena tadi bahwa akuntansi ini sangat-sangat erat kaitannya dengan keuangan dan ini bisa berdampak negatif, maka kita pun harus memiliki pemahaman mengenai aspek hukum. Kemudian, mampu menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi. Nah, karena dasar akuntansi adalah ilmu ekonomi, maka kita pun harus memiliki kompetensi mengenai ilmu ekonomi. Yang kelima, mampu melakukan komunikasi bisnis dengan aktif. Nah, kita pun mahasiswa dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif, apalagi dengan komunikasi dalam berbisnis. Contoh, misalkan bernegosiasi dengan rekan-rekan bisnis kita supaya nanti apa yang kita inginkan bisa tercapai. Contohnya, hari ini pun saya lagi negosiasi dengan beberapa perusahaan, kalau nggak salah ada 9 perusahaan yang hari ini kita negosiasi, dan mudah-mudahan minggu depan saya bisa melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan itu. Kemudian mampu memahami gambaran umum tentang manajemen dan praktiknya. Jadi seorang tenaga akuntansi, seorang sarjana akuntansi, selain memiliki kemampuan akuntansinya, juga dia harus mampu memanage, ya, memanage dan mempraktikannya. Dalam artian kita kalau misalkan Anda terjun sebagai tenaga wirausaha, berarti kita harus memiliki kemampuan memanage dan juga harus memiliki kemampuan akuntansinya, baik memanage keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, itu harus dikuasai oleh kita, ya. Karena tadi bahwa kita ini bukan hanya menciptakan tenaga kerja, tetapi kita ingin membuka lapangan kerja. Yang ketujuh, mampu mengambil keputusan sesuai dengan nilai norma. Nah, etika yang berlaku, khususnya kode etik bahwa kita sebagai orang akunting harus memiliki nilai-nilai religius, maka kita pun sebagai orang akunting akan mendapatkan materi-materi mengenai agama. Ya. Kenapa? Karena norma ini tidak ternilai. Norma di masyarakat itu kadang-kadang berbeda, dan ini akan jadi hukuman yang kuat bagi kita. Ya. Kan hukuman yang kuat bagi kita. Karena tidak ada aturannya, tapi ada. Contohnya misalkan ada tata krama, misalkan kita anak muda lewat depan orang tua. Tidak ada peraturan yang tertulis bahwa kita harus membungkuk, misalkan seperti itu. Tapi di dalam masyarakat norma ini ada, tapi ini tidak tertulis. Nah, begitupun di dalam berbisnis. Berbisnis ini ada normanya juga. Ada normanya juga, ada etikanya juga. Contohnya misalkan kita punya produk. Mau menawarkan produk, kita punya norma. Kita nggak boleh menjelekkan produk orang lain yang sama. Ya. Contoh, saya punya produk, produk yang saya jual adalah pestisida dan fungisida. Ada beberapa saingan dari produk saya, tapi saya nggak bisa menyebutkan bahwa produk A jelek,
dibandingkan dengan produk saya, ya. Misalkan seperti itu. Nah, tetapi ketika kita bernegosiasi, saya akan menjelaskan bahwa produk kami memiliki kelebihan, kelebihannya A, B, C, D, gitu. Sehingga etika ITK itu kita junjung tinggi, ya, kita junjung tinggi. Dan begitu juga di dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan, seorang akuntan, apalagi akuntan publik, itu tidak boleh menjelekkan akuntan lainnya. Dan seorang akuntan publik, apalagi yang membuka KJA, Anda pernah dengar KJA, kantor jasa akuntan, ya? Ini akuntan tidak boleh melakukan promosi, ya, tidak boleh melakukan promosi misalkan melalui media, tetapi akuntan boleh melakukan promosinya melalui misalkan hanya spanduk saja ataupun hanya menggunakan papan reklame saja, dan itu pun tidak boleh secara umum. Misalkan hanya dibuat di depan kantornya saja. Kenapa? Karena itu normanya seperti itu di dalam akuntan. Mohon maaf, saya mau minum dulu. Yang berikutnya, untuk menunjang capaian kompetensi yang kita harapkan, maka Anda harus mampu menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan. Dan yang ke-9, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, ya, dalam pengembangan ilmu akuntansi. Di dalam hal ini kita harus bisa berpikir logis, kemudian juga kritis dalam menyikapi kehidupan di masyarakat dengan cara mengimplementasikan ilmunya, dan kita juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan keahlian kita, ya. Misalkan Anda mampu menyusun laporan keuangan, maka sebagai kontribusinya kepada masyarakat, Anda bisa memberikan pendampingan kepada UKM, misalkan untuk menyusun laporan keuangan. Itu beberapa hal yang diharapkan dimiliki oleh seorang sarjana akuntansi. Oke, berikutnya. Dan yang terakhir adalah kompetensi lainnya. Nah, kompetensi lainnya ini, yang pertama, mampu beradaptasi. Nah, ini yang sulit dan tidak diajarkan. Tetapi ini biasanya kita peroleh dari pengalaman-pengalaman hidup. Contohnya, kita dulu, ibu zaman dulu, ya, zaman dulu akuntansinya, belajar akuntansi adalah akuntansi keuangannya masih tahun 1990, PSAK-nya tahun 1990, ya, ada PSAK, bahwa persamaan dasar akuntansi itu misalkan harta sama dengan aktiva sama dengan pasiva. Nah, ya. Nah, pada tahun 1998 rumus ini sudah berubah, maka dengan sendirinya saya pun harus menyesuaikan, gitu. Apalagi saat sekarang ini dalam jangka 1 tahun ataupun beberapa menit saja, akuntansi itu selalu mengalami perubahan. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti perubahan ini, gitu. Contohnya tadi, bahwa tanggal 29 kami akan melakukan seminar mengenai PSAK 73. PSAK 73 ini merupakan PSAK pengganti dari PSAK 67. Maka kita dengan sendirinya, apa sih perbedaannya antara PSAK 67 dengan PSAK 73 ini? Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita ikuti secara cepat. Kenapa? Kalau kita tidak berubah, kalau tidak
kita tidak mau menyesuaikan diri dengan situasi, maka kita akan tertinggal. Tapi jangan salah, hal tersebut tidak bisa kita dapatkan di dalam pembelajaran. Dalam artian pembelajaran secara teoritis karena nggak ada teorinya. Tetapi ini semua akan kita dapatkan dengan cara pembelajaran yang tidak langsung. Kemudian mampu berkompetisi secara sehat. Alhamdulillah beberapa tahun ini Prodi Akuntansi selalu mengadakan kompetisi akuntansi, yaitu Olimpiade Akuntansi yang nanti akan diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau Himaksi. Jadi Anda kalau misalkan ingin berlatih, berkompetisi, silahkan nanti masuk ke Hima ya. Kemudian yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah dalam pekerjaan baik mandiri maupun secara berkelompok. Nah, hal ini contohnya bisa kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda punya tugas nih dari dosennya, kita bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau bisa, kan bisa. Tetapi kadangkala kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri, maka kita bisa melakukannya secara berkelompok. Kan biasanya masalah kalau diselesaikan sendiri suka berat ya. Tapi kalau misalkan diselesaikan secara bersama-sama, itu biasanya akan lebih ringan. Ya, itu akan lebih ringan. Yang keempat, mampu memelihara dan mengembangkan jejaring kerja. Maksudnya di sini, dengan pembelajaran ini kita biasanya bisa membangun jejaring. Contohnya, dulu saya sangat tertutup sekali orangnya. Tetapi setelah saya berwirausaha, saya berpikiran saya harus membangun jejaring sosial. Tadinya saya nggak pernah tuh buka-buka yang namanya Instagram dan sebagainya karena nggak boleh tuh sama anak saya ya. Tetapi saat ini karena butuh, ya udah saya buka Instagram dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengembangkan usaha gitu. Nah, hal itu dibutuhkan untuk tadi mengembangkan jejaring kerja. Karena dengan banyaknya relasi-relasi yang kita miliki, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, itu apalagi sekarang saat sekarang ini kan banyak sekali jejaring sosial yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita ya. Contohnya saya dulu nggak paham tuh mengenai pertanian, mengenai obat-obatan, tapi yang tahunya akuntansi aja. Tetapi karena saya berkecimpung di dalam obat-obatan, ya mau tidak mau saya belajar mengenai contoh ini misalkan KNO 4, KNO 2, padahal saya nggak tahu loh. Sekarang saya harus belajar itu semua, jadi ngerti sedikit-sedikit. Oh, bahwa KNO ini kandungannya ini, gitu ya. Nah, KNO 4 ini kandungannya kayak potasium, potasium itu untuk apa manfaatnya. Itu saya harus belajar juga. Karena tadi terpanggil oleh kebutuhan, sehingga kita juga bisa mengembangkan, memelihara dan membentuk jejaring supaya apa yang kita inginkan, tujuan kita bisa tercapai. Lanjut. Nah, capaian pembelajaran program studi. Nah, di dalam pembelajaran program studi ini ada beberapa hal yang harus dipahami dan harus dimiliki oleh seorang calon sarjana. Yaitu yang pertama adalah sikap. Sikap ini sesuai dengan peraturan menteri ya, yang harus dimiliki ada 10 sikap ya. Kemudian juga ada penguasaan pengetahuan, ada keterampilan umum dan ada keterampilan khusus. Nah, penguasaan pengetahuan ini sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keterampilan umum pun sama, tetapi untuk keterampilan khusus ini sudah kita sepakati dan sesuaikan dengan keterampilan khusus yang emang sudah kita sepakati pada level sarjana. Level sarjana itu sesuai dengan profesi kita.
Itu kita kemarin merumuskannya di konsorsium akuntan pendidik ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami, dan ini jadi baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang notabene jurusannya akuntansi itu kriterianya sama. Jadi keterampilan yang dimilikinya sama gitu ya. Hanya tinggal pendalamannya mungkin masing-masing perguruan tinggi beda. Contohnya karena di STIE ini jauh dari perkotaan dan mahasiswanya juga bukunya juga nggak ada. Ya, bukunya kan pada nggak ada. Mahasiswa kita kan malas beli buku, nggak seperti di perguruan tinggi lain, bukunya itu mau gitu mahasiswa itu beli buku. Sehingga mereka belajarnya sangat cepat. Tapi di STIE mudah-mudahan ke depan enggak. Padahal saya setiap tahun selalu menyediakan buku-buku yang emang update gitu. Tapi ya itu mahasiswa itu merasa memilikinya tinggi, akhirnya dibawa pulang dan nggak balik lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan enggak. Sampai sekarang pun saya kemarin beli buku berapa juta tuh masih habis lagi setiap tahunnya ya. Nah, tapi kita harapkan karena standarnya sama ya antara perguruan tinggi swasta maupun negeri, hanya mungkin tadi pendalamannya yang berbeda. Tapi Anda jangan sampai merasa rendah diri karena kita mah di Sukabumi jauh dari kota. Ya, jauh dari kota, terus juga kampusnya nyincet gitu ya. Kota oge coret gitu ya. Tapi Anda jangan khawatir bahwa kita udah terstandar nasional ya materi-materinya. Oke, next. Nah, sekarang masuk nih ke kurikulumnya. Kurikulum di STIE PGRI sendiri ini telah disesuaikan dengan peraturan di mana seorang sarjana ini minimal harus menempuh 110 SKS. Anda tahu SKS bukan sistem buat semalam ya, tapi sistem kredit semester. Di dalam prodi akuntansi sendiri, SKS yang harus ditempuh oleh seorang sarjana ini adalah 149 SKS dengan 8 semester, di mana sebarannya pada semester 1 Anda akan mendapatkan 19 SKS, semester 2 18, semester 3 20, dan semester 4 adalah 21. Sedangkan semester 5-nya 21, semester 6 21, semester 7-nya 20, dan semester 8 9 SKS. Nah, ini sebarannya. Kalau di perguruan tinggi lain, pasti Anda mikir, oh berarti biaya SKS-nya murah, mahal, terakhir murah lagi ya. Karena mereka pembayarannya biasanya berdasarkan SKS. Nah, saya juga di perguruan tinggi lain biayanya per SKS ya. Untungnya di STIE ini tidak berdasarkan sistem SKS, melainkan per semester dengan jumlah biaya per semesternya sekarang ini 2.400.000. Tambah ratus berapa? Kayaknya 2 juta ya, namanya ya. 200.000 ya, 250.000 SPP-nya. Ya, kalau reguler tuh masih murah, Anda masih 1.800.000-an deh ya. Nah, jadi jangan takut kalau di perguruan tinggi lain kan sistemnya SKS. SKS-nya banyak, otomatis biayanya lebih besar ya. Nah, itu juga keuntungan juga ya untuk di kuliah di STIE ini. Next. Nah, ini sebaran mata kuliahnya. Nih, untuk mencapai tadi kompetensi lulusan ini ada sebaran mata kuliahnya. Pada semester 1, ini ada pendidikan kewarganegaraan, agama, pengantar bisnis. Kenapa? Ini tadi karena ada kompetensi utama, kompetensi pendukung, kemudian kompetensi lainnya ya yang tadi. Nah,
Ada Pancasila. Pancasila untuk apa? Tadi untuk menumbuhkan sikap. Kemudian pendidikan anti korupsi juga ini untuk menumbuhkan sikap, serta juga untuk membangun kepercayaan, juga untuk mengantisipasi supaya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar peraturan, ya, melanggar peraturan. Ini sebaran SKS-nya. Next. Nah, itu ada yang tanda-tanda bintang 3, bintang 2, itu merupakan mata kuliah pilihan, ya. Tetapi di kita pada saat ini belum bisa memberikan mata kuliah pilihan, jadi kita sistemnya masih paket. Oke, selanjutnya. Di dalam proses perkuliahan kita memiliki dosen wali. Jadi nanti mahasiswa ini akan mendapatkan dosen wali masing-masing, dan untuk perwalian ini, dosen wali ini fungsinya adalah untuk membimbing mahasiswa dalam kontrak mata kuliah, kemudian membimbing mahasiswa dalam memecahkan berbagai masalah akademik yang dihadapi. Ini biasanya akademik maupun non-akademik, ya, biasanya kalau yang dihadapi. Kemudian membimbing mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu. Next. Jadi kalau ada apa-apa, silakan Anda berkonsultasi dengan mahasiswanya. Nah, yang terakhir, prosedur KRS-an. Nah, untuk KRS-an biasanya setiap semester Anda akan mengambil KRS, ya, atau mata kuliah, dan Anda bisa menghubungi dosen walinya masing-masing. Nah, di akuntansi sendiri untuk dosen walinya setiap angkatan berbeda. Untuk angkatan tahun 2017 ini Bapak Jaki, untuk angkatan tahun 2018 Bapak Eris, untuk angkatan tahun 2019 Ibu Tuti, dan untuk angkatan Anda sebagai calon mahasiswa baru adalah saya sendiri. Jadi nanti kalau ada apa-apa silakan menghubungi saya. Berikutnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang ada di Prodi. Kita punya himpunan mahasiswa akuntansi yang kegiatannya ini ada pelatihan akuntansi yang dilakukan setiap minggu, ya. Ada sharing ilmu, kemudian berbagi ilmu dengan para pelaku usaha. Biasanya mereka mendatangkan para wirausahawan untuk sharing di STI ini. Kemudian juga ada pelatihan soft skill, pojok bursa juga, ya, biasanya kerjasama dengan ISP. Kemudian tadi ada olimpiade akuntansi, dan kami berusaha untuk mengikut sertakan mahasiswa untuk berlomba akuntansi di perguruan tinggi lain. Oke, nah ini yang terakhir adalah beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Prodi Akuntansi. Silahkan Pak Gun. Nah, ini ada kegiatan KKN. Silahkan Pak Gun, terus aja dilanjut. Dan nanti di akhir ada video yang di-share, ya. Nah, ini penandatanganan SK Himpunan Mahasiswa. Ini baru tahun ini HIMA ini didirikan. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Gun di-share untuk video.
Divisi Baru STIE PGRI Sukabumi. Saya Eba Suaiba, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, mengucapkan selamat bergabung di STIE PGRI yang tercinta. Dengan bergabungnya Anda di STIE PGRI ini, semoga segala harapan dan cita-cita Anda dapat terwujud sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Selamat berjuang sebagai generasi pembelajar, tetap semangat, gapai cita-citamu. Terima kasih untuk Ibu Eba Suaibas, Ketua Prodi Akuntansi STIE PGRI Sukabumi yang telah memaparkan materi tentang Prodi Akuntansi.